Kabut tebal bergelayut di lereng selatan Gunung Lau pagi itu, seperti tirai lembut yang menyembunyikan rahasia masa lampau. Raka, seorang jurnalis muda berusia 28 tahun, menatap jalan setapak yang membelah hutan pinus. Udara di sana dingin dan syarat dengan aroma tanah basah. Ia baru saja tiba dari Yogyakarta setelah menerima pesan misterius dari seorang narasumber tua yang hanya dikenal dengan nama Mbah Darmo, juru kunci salah satu petilasan kuno di lereng gunung itu. Dalam pesannya, Mbah Darmo menulis singkat, "Waktunya sudah dekat. Sabdo Palon telah kembali. Datanglah sebelum dunia berubah." Raka tidak tahu apakah pesan itu sekadar kepercayaan orang tua atau sesuatu yang benar-benar besar. Namun, ada sesuatu dalam nada pesan itu yang membuatnya tidak bisa tidur selama beberapa malam. Sebagai jurnalis, ia sudah sering meliput hal-hal aneh, ritual mistik, benda pusaka, fenomena spiritual, tetapi ini terasa berbeda. Kata, Sabdo Palon, menggema di kepalanya. Nama yang dulu hanya ia dengar dalam buku sejarah sebagai penasehat spiritual terakhir Majapahit sebelum kerajaan itu runtuh. Jalan menuju petilasan begitu sunyi. Hanya terdengar gemericik air dari sungai kecil dan suara burung hantu yang sesekali menjerit. Ketika ia tiba di depan gubuk kayu beratap rumbia, seorang kakek berpakaian lurik sedang duduk bersila di beranda, menatap langit. "Kowe sing aran Raka?" tanya Mbah Darmo tanpa menoleh. Suaranya serak tapi dalam, seolah keluar dari masa lampau. Raka mengangguk, menyalami tangan keriput itu. Sentuhannya dingin, namun penuh wibawa. "Panjenengan menulis saya untuk datang. Apa maksudnya Sabdo Palon telah kembali?" tanya Raka dengan nada hati-hati. Mbah Darmo tersenyum samar. "Anak muda, kadang sejarah tidak benar-benar berakhir. Ia hanya menunggu waktu untuk berbicara lagi. Gunung ini sudah 3 malam bergetar halus. Ada cahaya merah yang muncul di puncak, dan suara gamelan tanpa pemain terdengar dari arah Candi Ceto. Itu pertanda, Sabdo Palon wis tangi, ia telah bangun dari tidurnya yang panjang." Raka menelan ludah. Ia mencoba menertawakan kata-kata itu dalam hati, tapi rasa merinding tak bisa dihindari. Ia menyalakan alat perekamnya. Kalau begitu, Mbah percaya Sabdo Palon benar-benar akan kembali ke dunia manusia. "Bukan soal percaya atau tidak, Nak," jawab Mbah Darmo lirih. "Ia memang tidak pernah pergi. Hanya manusia yang lupa akan janjinya pada bumi dan leluhur." Kakek itu kemudian berdiri, berjalan pelan ke arah batu besar di belakang rumah. Di sana terukir simbol aneh menyerupai matahari dengan 8 sinar. Ini tanda Majapahit. Batu ini baru muncul 2 minggu lalu setelah tanah di sini retak karena gempa kecil. Lihat tengahnya, ada tulisan halus. "Sabda bakal bali nalika tanah nangis lan langit murka." Sabda akan kembali ketika bumi menangis dan langit murka. Raka memotret batu itu. Saat ia mendekat, hawa panas merambat di udara meski matahari belum muncul. Tiba-tiba terdengar suara seperti desir angin, namun mengandung nada rendah yang menggema di telinga. Mbah Darmo memejamkan mata, berdoa dalam bahasa Jawa kuno. Daun-daun di sekitarnya bergetar, seolah angin membawa pesan dari masa lampau. "Ini baru permulaan," kata Mbah Darmo. "Besok malam, datanglah ke Candi Sukuh. Ada sesuatu yang harus kamu lihat dengan mata kepala sendiri. Tapi ingat, jangan datang sendirian. Dunia halus sudah mulai terbuka." Kata-kata itu menggantung di udara seperti kabut yang menolak sirna. Malam itu, Raka bermalam di gubuk kayu itu. Dalam tidurnya yang gelisah, ia bermimpi melihat sosok berpakaian kerajaan berdiri di atas puncak Lawu, mengenakan mahkota emas dengan wajah tertutup bayangan. Sosok itu menatap ke arah timur, dan dari mulutnya terdengar suara dalam bahasa yang tak ia pahami. Ketika terbangun, jantungnya berdegup cepat. Di luar jendela, kabut berputar perlahan membentuk pusaran. Dari kejauhan, terdengar samar suara gamelan, bergema menembus malam. Raka tahu, tugas jurnalisnya telah berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar liputan. Ia tidak hanya mengejar berita, tapi sedang mengikuti jejak legenda yang hidup kembali. Dan di Gunung Lawu yang sunyi itu, sejarah seakan mulai menulis dirinya sendiri sekali lagi.
Langit timur memerah seperti bara menjelang fajar. Dari puncak bukit kecil dekat gubuk Mbah Darmo, Raka memandangi semburat cahaya yang aneh itu. Warna merahnya bukan seperti matahari terbit biasa, melainkan seperti pijar api yang muncul dari balik awan. Udara di sekitar terasa berat, mengandung listrik halus yang membuat kulitnya merinding. Di bawah sana, kabut menutupi lembah dan atap rumah-rumah desa Candi Rejo. Burung-burung tak berkicau. Hanya suara desir angin yang menyerupai bisikan. Mbah Darmo berdiri di sampingnya, mengenakan kain lurik dan ikat kepala hitam. "Wis diwiwiti," katanya pelan. "Langit timur wis menehi tanda. Sabdo palon lagi nyawiji maneh karo jagat." Raka menatapnya dengan dahi berkerut. "Apa maksudnya, Mbah? Apa itu cuma fenomena alam?" "Alam iku ora mung awan lan tanah. Nak, alam ugan duweni rasa. Yen rasa alam keliru, tandha iki muncul. Cahaya abang iku dudu srengenge. Iku getaran saka jagat kang lagi kabuka." Kata-kata itu bergaung di kepala Raka sepanjang perjalanan menuju Candi Sukuh. Jalan setapak menanjak curam, melewati kebun teh dan hutan pinus yang sunyi. Ia membawa kamera dan alat perekam, berusaha mendokumentasikan setiap hal ganjil yang ditemuinya. Namun semakin tinggi ia berjalan, semakin kuat rasa tak nyaman yang menyelimuti. Seolah setiap langkahnya menginjak tanah yang menyimpan kenangan ribuan tahun. Ketika mereka tiba di area candi, udara tiba-tiba berubah dingin. Batu-batu candi berlumut itu tampak seperti tubuh-tubuh tua yang sedang berdoa. Di tengah lapangan, terdapat lingkaran batu dengan simbol matahari 8 sinar yang sama seperti di batu dekat gubuk Mbah Darmo. Hanya saja di sini, batu itu memancarkan cahaya samar keemasan. Mbah Darmo menunduk, menaruh bunga melati di atas batu itu, lalu memejamkan mata. "Raka," katanya lirih. "Dulu, disinilah Sabdo Palon bersumpah. Ia berjanji akan kembali setelah 5 abad, ketika manusia lupa pada asalnya dan bumi mulai kehilangan suara. Sumpahnya bukan kutukan, tapi panggilan untuk membangunkan kesadaran." "Jadi, maksud Mbah kejadian langit tadi adalah tanda kembalinya dia?" "Bisa ya, bisa ora. Tapi setiap tanda selalu mengarah ke satu hal, keseimbangan yang hilang." Tiba-tiba, getaran halus merambat di tanah. Burung-burung beterbangan dari pepohonan. Raka cepat menyalakan kameranya, merekam pemandangan itu. Dari arah langit timur, cahaya merah kembali muncul, kali ini lebih dekat. Bentuknya menyerupai pusaran, seperti gerbang yang terbuka di udara. Dari dalamnya terdengar suara gamelan, jelas dan teratur, seolah ada upacara besar di balik langit. Suara kendang, gong, dan seruling berbaur dalam harmoni yang tak mungkin diciptakan manusia. Mbah Darmo tersungkur bersimpuh. "Kowe krungu, nak? Kui tanda saka jagat alus. Wong-wong Majapahit, roh leluhur, lagi pada tangi." Raka terpaku. Ia tidak bisa membedakan antara kenyataan dan halusinasi. Semua indranya terasa terbakar oleh campuran rasa takut dan kagum. Saat pusaran itu menghilang perlahan, sinar keemasan turun menimpa batu di hadapan mereka. Cahaya itu membentuk pola tulisan kuno, seperti aksara Jawa yang hidup dan bergerak. Raka mengambil foto, tapi kamera mendadak mati. Ia menatap layar hitam, sementara hawa panas memancar dari batu. Lalu, suara berat dan dalam terdengar di telinganya. Tidak seperti suara manusia. "Sapa sing eling bakal weruh. Sapa sing lali bakal ilang. Siapa yang ingat akan melihat. Siapa yang lupa akan hilang." Suara itu lenyap seketika, meninggalkan gema di hati Raka. Ia menoleh ke arah Mbah Darmo, tapi kakek itu masih berlutut, tubuhnya gemetar. "Mbah, Mbah, apa Mbah dengar suara itu?" Mbah Darmo membuka mata perlahan. "Aku ora krungu nganggo kuping, nak. Aku krungu nganggo rasa. Iki wektu kanggo nyuwun pangapunten marang bumi." Hari menjelang siang, tapi sinar matahari terasa pucat. Raka dan Mbah Darmo kembali ke gubuk tanpa banyak bicara. Di jalan, mereka melewati warga desa yang tampak cemas. Beberapa orang mengatakan sawah mereka retak,
Air sumur menjadi hangat, dan ada hewan ternak yang mati tanpa sebab. Desa itu mulai diliputi kecemasan, dan kabar tentang tanda langit cepat menyebar. Malamnya, Raka menulis catatan di buku lapangannya. Tapi setiap kali ia mengetik kata Sabdo Palon, listrik di rumah itu bergetar, dan layar laptopnya meredup. Ia menatap keluar jendela. Langit di atas lau memancarkan cahaya merah samar, seperti luka yang belum sembuh. Di kejauhan, suara gamelan kembali terdengar, mengalun dari arah candi, membawa pesan yang belum bisa ia pahami. Raka sadar, liputan ini bukan lagi sekadar berita. Ia sudah masuk terlalu jauh ke dalam kisah yang menolak untuk sekadar diceritakan. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang mungkin akan mengubah dunia. Langit mulai berwarna abu-abu ketika Raka meninggalkan lereng Lawu menuju timur. Perjalanan ke Blitar ia tempuh dengan mobil sewaan yang berdebu dan tua, mengikuti petunjuk Mbah Darmo tentang jejak sabda yang belum selesai. Tujuannya adalah Pura Penataran, kompleks Candi Majapahit yang dahulu diyakini sebagai tempat para pendeta agung menjaga ilmu tentang keseimbangan dunia. Di jalan, suara Mbah Darmo terus terngiang di telinganya. Ingkana ana layang kang nyebut pungkasaning jaman, lan pambalikan sabda saka swarga. Di sana ada naskah yang menyebut akhir zaman dan kembalinya sabda dari langit. Raka tiba menjelang sore. Pura itu sunyi, hanya suara jangkrik dan desir angin melewati celah batu. Ia disambut oleh juru kunci muda bernama Lintang, perempuan berusia sekitar 30 tahun, berwajah teduh dengan sorot mata tajam. "Panjenengan Raka, wartawan saka Yogya?" tanyanya dengan sopan. Raka mengangguk. "Mbah Darmo ngendika panjenengan bakal rawuh," katanya. "Ada sesuatu yang harus saya lihat." Lintang tersenyum samar, lalu mengajaknya melewati pelataran candi yang penuh relief kisah Ramayana. "Benda itu tidak semua orang boleh melihat, Mas. Tapi kalau Mbah Darmo yang menyuruh, berarti panjenengan sudah dipilih oleh jagat." Mereka berhenti di depan ruangan kecil di sisi timur kompleks. Di dalamnya terdapat peti kayu tua yang dikunci dengan segel berbentuk Garuda. Lintang membuka segel itu dengan kunci logam hitam. Bau harum kemenyan langsung menyeruak ketika tutup peti terbuka. Di dalamnya terletak selembar naskah lontar berusia ratusan tahun, dengan tulisan halus menggunakan aksara Kawi. Raka menatapnya dengan takjub. Tulisan itu tampak hidup, seperti berdenyut perlahan. Lintang menyalakan lampu minyak dan membaca dengan lirih. "Nalika bumi wis ilang pangrasane, nalika banyu dadi cemlorot lan langit dadi padang tanpa suara, bakal wungu suarane sabdo palon saka antarane pepeteng. Dheweke ora bali dadi raja, nanging dadi pangeling, supaya wong Jawa eling sapa sejatine." Raka merekam setiap kata dengan alat perekamnya. Artinya, sabdo palon akan bangkit bukan untuk berkuasa, tapi untuk mengingatkan manusia. Lintang mengangguk. "Ya, tapi peringatan ini bukan hanya untuk Jawa. Lihat bagian bawah naskah." Ia menunjuk simbol lingkaran besar yang dikelilingi 7 titik. "Ini lambang 7 arah angin dunia. Ramalan ini bilang, ketika sabdo palon bangkit, dunia akan bergetar. Bukan hanya gunung atau tanah, tapi juga hati manusia." Raka mengusap naskah itu perlahan. Saat jarinya menyentuh permukaannya, hawa panas merambat dari kulitnya ke dada. Pandangannya tiba-tiba kabur, dan dalam sekejap ia melihat kilasan. Api menyala di kota besar, lautan bergolak, dan bayangan seseorang berdiri di atas singgasana batu dengan mahkota bercahaya merah. Ia terhuyung, hampir jatuh, namun Lintang cepat menahan tubuhnya. "Mas Raka, sampean lihat sesuatu?" Raka menarik napas panjang. Saya melihat dunia terbakar. Ada seseorang berdiri di atas semua itu, tapi wajahnya tertutup." Lintang terdiam lama. "Itu pertanda bahwa panjenengan sudah terhubung dengan sabda. Naskah ini hanya menunjukkan masa depan kepada orang yang terpilih." Mereka duduk lama di ruangan itu, mendengarkan suara angin yang berputar di antara batu-batu kuno. Di luar, langit mulai gelap. Petir menyambar tanpa hujan. Cahaya kilat sesekali menerangi ukiran naga dan singa di dinding candi,
Seolah makhluk-makhluk batu itu hidup kembali. Lintang menatap keluar jendela. Aneh. Biasanya malam di sini tenang. Tapi sejak seminggu lalu, suara gamelan sering terdengar dari arah hutan. Kadang ada cahaya melingkar di langit timur, persis seperti yang sampean lihat di Lawu, bukan? Raka mengangguk pelan. Ya, dan setiap kali cahaya itu muncul, saya merasa seolah dunia ini menahan napas. Lintang menatapnya serius. Sabdo Palon tidak hanya legenda. Ia adalah suara bumi yang mencoba berbicara kepada manusia. Kalau panjenengan sudah mendengarnya, maka perjalanan ini belum selesai. Raka bertanya, apa maksudmu belum selesai? Masih ada satu tempat lagi yang menyimpan kuncinya, jawab Lintang. Puncak Argodumilah, sisi timur Lawu. Di sana ada batu bertulis yang disebut Pancer Jagat. Katanya, di bawah batu itu tersembunyi naskah kedua, Sabda Wening, yang menjelaskan arti sejati dari kebangkitannya. Petir kembali menyambar. Kali ini lebih keras. Dari kejauhan, suara gamelan terdengar lagi, mengalun dari arah utara, padahal tak ada upacara malam itu. Suara itu lembut tapi menghantui, seperti nyanyian masa lalu yang menembus waktu. Lintang menatap ke arah suara itu dengan mata berkaca. Mungkin, Sabdo Palon memang sudah bangkit, tapi bukan sebagai manusia, melainkan sebagai kesadaran yang mencari wadahnya. Raka menatap naskah lontar itu sekali lagi. Huruf-hurufnya berkilau seperti bara api sebelum redup perlahan. Ia tahu, perjalanan ini baru setengah jalan. Dunia sedang berubah, dan rahasia yang terkubur ratusan tahun mulai bangkit dari tidur panjangnya. Di luar, angin menggulung, membawa aroma kemenyan dan tanah basah, seolah menyampaikan pesan yang sama. Sabda Wistangi, nanging manungsa durung eling. Sabda telah bangkit, namun manusia belum sadar. Hujan deras mengguyur sepanjang malam ketika Raka dan Lintang memutuskan berangkat ke puncak Argodumilah. Jalanan berliku, licin oleh lumpur dan daun pinus yang gugur. Mereka menempuh perjalanan dengan motor trail pinjaman dari warga desa, sementara kilat terus menyambar langit seperti cambuk cahaya. Setiap kilatan memantulkan wajah tegang mereka, menyiratkan kelelahan dan rasa gentar. Namun keduanya tahu, mereka sedang menapaki jalur yang telah digariskan sejak lama, jalur menuju kebenaran yang mungkin tak dapat dipahami dunia modern. Di pos terakhir pendakian, mereka disambut udara dingin menusuk tulang. Hujan telah reda, tapi kabut tebal menggulung, menelan pepohonan dan batu-batu besar di sekitarnya. Suara jangkrik tak terdengar. Sunyi begitu total hingga napas sendiri terasa asing. Lintang berjalan di depan, membawa lentera minyak kecil yang cahayanya bergetar tertiup angin. Kita hampir sampai, katanya pelan. Pancer Jagat hanya berjarak 50 langkah dari sini. Raka mengikuti di belakang. Setiap langkahnya terasa berat, seolah tanah menarik tubuhnya ke bawah. Ada energi aneh di udara, campuran antara getaran halus dan tekanan kuat di dada. Saat mereka menembus kabut terakhir, pemandangan menakjubkan terbentang di hadapan mereka. Di tengah padang rumput kecil, berdiri batu raksasa setinggi 3 meter, hitam pekat seperti arang, permukaannya dipenuhi ukiran spiral dan aksara kuno. Batu itu memancarkan cahaya lembut kehijauan dari dalam, seolah bernapas. Lintang bersimpuh di depan batu itu, menyalakan dupa. Inilah Pancer Jagat, pusat getaran bumi Lawu. Tempat di mana batas dunia kasar dan dunia halus bertemu. Di bawah batu ini, menurut naskah penataran, tersimpan sabda kedua, Sabda Wening. Raka menatap terpana. Kita harus menggali. Lintang menggeleng. Tidak, batu ini tidak bisa dibuka dengan tangan, hanya dengan sabda. Ia lalu memejamkan mata, merapalkan mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya rendah, dalam, dan berirama seperti nyanyian yang berasal dari masa sebelum kata diciptakan. Angin berputar di sekitar mereka, membawa aroma tanah dan kemenyan. Raka menyalakan kamera untuk merekam. Tapi begitu mantra mencapai bait terakhir, bumi bergetar pelan. Batu raksasa itu mengeluarkan cahaya terang, dan di sekelilingnya muncul lingkaran cahaya seperti riak air.
Lentera di tangan Lintang padam. Raka menatap sekeliling. Semua kabut mendadak berhenti bergerak, beku di udara. Hening. Lalu dari tengah batu, muncul retakan kecil. Dari retakan itu keluar cahaya keemasan yang memancar lurus ke langit. Lintang membuka mata. Jagat halus Wiska buka. Suaranya nyaris seperti bisikan. Raka merasa seluruh tubuhnya melayang. Sekejap kemudian, pemandangan di sekitarnya berubah. Ia tidak lagi berdiri di padang rumput, melainkan di dataran luas berwarna tembaga, dengan langit oranye yang bergerak seperti lautan. Di kejauhan tampak istana megah dari cahaya, menjulang di atas awan. Di sekelilingnya, sosok-sosok manusia berpakaian kerajaan berjalan tanpa menapak tanah. Wajah mereka tenang, mata mereka kosong. Lintang, kau lihat ini, bisik Raka. Tapi suaranya tak terdengar. Sebuah sosok tinggi muncul di hadapannya, mengenakan jubah merah emas dan mahkota kecil berbentuk api. Suaranya berat dan bergaung dari segala arah. Manungsa, kowe mlebu ing papan pangeling. Ora kabeh sing mlebu ieso bali. Raka menatapnya. Mulutnya gemetar. Siapa kau? Sosok itu mendekat. Wajahnya samar, tapi matanya memantulkan cahaya bintang. Aku dudu sapa-sapa. Aku suara sing tau ana ing saben atimu. Aku Sabda Palon, sing tau nyekseni runtuhe Majapahit lantangine jaman anyar. Raka ingin mundur tapi tak bisa. Tubuhnya seakan tertahan udara. Sosok itu mengulurkan tangan, dan di antara mereka muncul bayangan bumi, gunung meletus, kota tenggelam, manusia berlari dari cahaya. Dunia ora rusak amarga dosa, nanging amarga lali. Manungsa ora maneh nyembah bumi sing nguripi. Lintang muncul di samping Raka. Wajahnya pucat. Kita harus kembali, Mas. Ini bukan dunia kita. Namun Sabda Palon menatapnya lembut. Ora ana bali tanpa eling. Sing wis weruh, kudu ngelingake. Dalam sekejap, semua cahaya menghilang. Raka jatuh tersungkur di tanah basah. Kembali ke dunia nyata. Batu raksasa di depan mereka retak halus di bagian tengah, mengeluarkan cahaya biru redup. Lentera menyala kembali sendiri, dan kabut perlahan bergerak lagi. Lintang menangis tanpa suara, memegangi dada. Aku ngerasa kake suarane bumi. Mas, kaya ana nyanyiane wong-wong sing wis suwe turu. Raka menatap batu itu. Napasnya tersengal. Dia, Sabda Palon benar-benar ada. Lintang menatap langit yang kini berwarna merah tua. Dia tidak pernah pergi. Hanya menunggu saat manusia siap mendengar lagi. Di kejauhan, suara gamelan menggema lembut, mengalun di antara kabut lau. Setiap dentingnya membawa makna purba yang sulit dijelaskan dengan kata. Dunia tampak sama, tapi Raka tahu, sesuatu telah berubah selamanya. Ia sudah melewati pintu yang tak seharusnya dibuka. Pintu yang memisahkan dunia manusia dan dunia halus. Dan kini, keduanya mulai saling menatap kembali. Fajar di Gunung Lawu kali itu tampak berbeda. Kabut yang biasanya lembut kini berwarna keemasan, berputar seperti pusaran air di langit. Angin berembus pelan, membawa aroma bunga melati dan kemenyan yang entah dari mana asalnya. Raka terbangun di tanah lembab. Tubuhnya masih menggigil akibat peristiwa semalam. Lintang duduk bersandar di batu retak. Wajahnya pucat tapi matanya menyala penuh kesadaran baru. Batu pancer jagat di depan mereka kini berpendar biru, perlahan menyembuhkan retaknya seperti daging yang menutup luka. Hening itu terasa sakral, seolah seluruh alam menunggu sesuatu untuk lahir kembali. Dia belum pergi, kata Lintang pelan. Suaranya nyaris tidak terdengar. Sabda Palon masih di sini, tapi bukan lagi sebagai bayangan. Raka menatap batu itu dengan napas terengah. Apa maksudmu? Jagat halus sudah terbuka. Energinya butuh wadah untuk menyatu di dunia ini. Dan aku rasa wadah itu sedang terbentuk. Belum sempat Raka bertanya, tanah di sekitar mereka bergetar hebat. Dari retakan di bawah batu, muncul cahaya merah keemasan, menembus langit. Cahaya itu berputar membentuk spiral, dan suara gamelan kembali terdengar. Kali ini begitu nyata, kuat,
dan indah hingga membuat dada Raka bergetar. Dari dalam pusaran cahaya itu, perlahan muncul sosok manusia. Tubuhnya tinggi, berpakaian seperti bangsawan Majapahit, dengan kulit keemasan yang berpendar lembut. Rambutnya panjang terurai, dan di dahinya menyala tanda berbentuk matahari 8 sinar. Lintang tersungkur, menunduk dalam hormat. Kawula sembah, sang penjaga tanah Jawa. Raka terpaku. Sosok itu membuka mata, dan dari pandangannya terpancar cahaya lembut, namun penuh kekuatan. Ia melangkah ke depan, tanah yang dipijaknya bergetar lembut, seolah bumi menyambut setiap langkahnya. Sapa sing nyebut jenengku. Suaranya dalam dan bergaung. Lintang menunduk. Kami bukan siapa-siapa. Kanjeng Sabdo Palon. Kami hanya ingin mengerti sabda yang kembali. Sosok itu tersenyum samar. Aku ora tangi kanggo misur. Aku tangi amarga janji. Janji marang bumi, marang banyu, marang angin, lan marang geni sing wis ora diugemi maneh dening manungsa. Raka menelan ludah. Ia berusaha mengangkat kamera, tapi tangannya gemetar hebat. Kamera itu mati meski baterainya penuh. Sabdo Palon menatapnya. Kowe, cah enom, sing nulis suara zaman anyar. Apa sing kowe goleki? Raka menatapnya tak berkedip. Kebenaran tentang dunia yang mulai kehilangan arah. Banjur tulisen kanthi eling. Ora mung nganggo pikiran, nanging nganggo rasa. Dunia ora butuh berita, nanging pangeling. Aku bali dudu kanggo ngowahi, nanging kanggo ngelingake. Sabdo Palon menengadah, memandangi langit yang kini berubah menjadi keperakan. Tiba-tiba, dari arah lembah, muncul bayangan hitam seperti kabut bergerak cepat. Suara aneh menggema dari dalamnya. Suara logam beradu, seperti ribuan senjata ditarik bersamaan. Lintang berdiri waspada. Apa itu, Kanjeng? Sabdo Palon menjawab tenang. Sing metu sakalali. Nalika cahya tangi, peteng uga tangi. Iki wancine jagat diimbangi maneh. Kabut hitam itu mendekat, lalu berubah bentuk menjadi sosok-sosok tinggi berwajah kabur, bersenjatakan tombak dan pedang. Mereka menyerbu dari segala arah, membawa angin dingin yang memadamkan cahaya lentera. Sabdo Palon mengangkat tangannya. Dari telapak tangannya keluar kilatan cahaya merah yang menyebar seperti gelombang suara. Dalam sekejap, semua sosok hitam itu berhenti, lalu larut menjadi debu yang terserap kembali ke tanah. Hening. Hanya suara napas Raka yang tersisa. Peteng iku ora ieso dipateni, nanging ieso dituntun bali menyang sejatini, ujar Sabdo Palon lirih. Lan kowe loro, saksi saka wektu iki, kudu nyeritaka kemarang donya yen bumi wis tangi. Yen jagat wis miwiti wektu anyar. Lintang mengangguk dengan air mata mengalir. Kami akan menyampaikan sabda itu, Kanjeng. Sosok Sabdo Palon menatap mereka berdua dengan pandangan lembut. Aja wedi. Jagat bakal gonjang-ganjing. Nanging saka kekacauan bakal metu pangrasa anyar. Wong-wong bakal eling maneh marang asale. Ia kemudian menengadah lagi. Cahaya dari tubuhnya semakin terang, hingga Raka dan Lintang harus menutup mata. Ketika mereka membuka mata kembali, sosok itu telah lenyap. Batu pancer jagat kini bersinar lembut, dan di permukaannya terukir kalimat baru. Sapa sing eling marang bumi, bakal dijaga langit. Raka berlutut, menyentuh ukiran itu. Ia merasa dada dan pikirannya dipenuhi kedamaian yang aneh, seolah ada suara halus yang berbicara dari dalam bumi. Lintang, kita baru saja menyaksikan sesuatu yang tak akan dipercaya siapapun. Lintang mengangguk, menatap langit yang kini bersih tanpa kabut. Itu sebabnya kita harus menulisnya. Mas, dunia harus tahu, tapi bukan untuk takut, untuk ingat. Mereka duduk lama di tepi batu, membiarkan cahaya pagi menembus kulit. Dari kejauhan, suara gamelan kembali terdengar, kali ini lebih lembut, seperti nyanyian penutup upacara kuno. Di antara kabut yang tersisa, sinar keemasan perlahan memudar, meninggalkan rasa bahwa dunia baru saja dibersihkan oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Raka menatap layar kameranya yang kini menyala sendiri. Di sana muncul satu frame tunggal yang ia tidak ambil,
gambar Sabdo Palon berdiri di antara cahaya merah keemasan, dengan tulisan samar di bawahnya. Wiswayahe, Sabda Bali. Dunia, pikirnya, sebentar lagi akan tahu arti sebenarnya dari kebangkitan sang penjaga. Setelah peristiwa di Pancer Jagat, Raka dan Lintang turun gunung dengan langkah berat. Hati mereka masih dipenuhi gema suara Sabdo Palon, namun kini ada hal lain yang mengganggu, rasa bahwa mereka sedang diawasi. Di sepanjang jalan turun, mereka beberapa kali melihat kilatan lampu di antara pepohonan, seperti pantulan lensa kamera. Raka sempat berhenti, menajamkan pandangan ke arah hutan, tapi yang tampak hanya bayangan kabut. Namun nalurinya sebagai jurnalis mengatakan, mereka tidak sendirian. Ketika akhirnya tiba di desa, mereka disambut suasana aneh. Beberapa warga bercerita bahwa sejak malam kemarin, helikopter melintas rendah di atas gunung. Ada pula orang-orang berpakaian hitam yang datang membawa peralatan besar, mengaku dari Pusat Penelitian Geologi. Tapi bagi Mbah Darmo, yang menyambut mereka di depan gubuknya, hal itu hanya menegaskan satu hal. Ora mung wong Jawa sing krungu tangine sabda. Nak, wong sakan jaban kono uga wis ngerti. Dunia lagi ora tenang. Raka memandangi wajah tua itu. Mbah, maksudnya negara lain juga tahu. Mbah Darmo mengangguk. Sak durunge kowe tekan lawu. Ana wong asing teka kene. Dheweke golek watu sing nyala lan ngomong nganggo basa aneh. Aku ngerti mung siji. Wong-wong kui ora ngerti apa sing digoleki. Sabda Palon dudu energi singi eso diteliti. Nanging rasa sing kudu diugemi. Raka memotret langit yang mulai mendung, lalu berkata, tapi ini sudah lebih dari legenda, Mbah. Kalau lembaga-lembaga internasional tahu tentang ini, dunia akan heboh. Lintang menatapnya dengan serius. Itulah kenapa Kanjeng Sabdo Palon memperingatkan. Jangan hanya menulis berita, tulislah pangeling. Dunia modern tidak siap menerima sesuatu yang tak bisa mereka kendalikan. Malamnya, ketika Raka membuka laptop di gubuk kecil itu, koneksi internet satelit yang ia bawa menunjukkan tanda aneh. Ada sinyal dari jaringan tak dikenal mencoba mengakses datanya. Ia segera menonaktifkannya. Beberapa detik kemudian, laptopnya menampilkan pesan otomatis yang tak pernah ia buat sendiri. Satu baris kalimat. Kami tahu apa yang kalian temukan di Lawu. Kirimkan koordinatnya. Lintang yang duduk di dekatnya terkejut. Mas, siapa yang mengirim itu? Tidak tahu, jawab Raka. Tapi sepertinya bukan orang lokal. Pagi berikutnya, 2 mobil hitam tanpa plat memasuki desa. Dari dalam keluar 4 pria bersetelan rapi, berbicara dengan aparat desa. Mereka memperkenalkan diri sebagai tim survei dari universitas luar negeri. Tapi salah satu warga berbisik kepada Raka bahwa mobil itu bukan pertama kalinya muncul. Mereka sudah 2 hari muter-muter di sekitar lereng. Katanya mencari anomali elektromagnetik. Raka menyadari satu hal. Kebangkitan Sabdo Palon tidak hanya membangunkan kesadaran spiritual, tapi juga membuka mata dunia terhadap sesuatu yang lebih besar. Ia mulai mencari catatan lama di arsip digital yang tersimpan di laptopnya, mencoba menghubungkan fenomena Lawu dengan peristiwa serupa. Ia menemukan laporan rahasia dari tahun 1978 tentang getaran aneh di kawasan Gunung Semeru yang disebut puncak resonansi leluhur. Ada juga catatan kuno dari Jepang dan Tibet tentang Guardian Resonance, atau frekuensi penjaga bumi. Semua laporan itu berhenti tiba-tiba tanpa penjelasan. Lintang membaca bersama. Jadi, selama ini sudah ada yang tahu. Sepertinya, jawab Raka. Mungkin Sabdo Palon bukan satu-satunya penjaga yang tidur. Mungkin di setiap peradaban ada versi mereka sendiri. Sore itu, mereka mendengar suara sirene di kejauhan. Desa yang biasanya tenang mendadak panik karena rombongan militer datang membawa truk besar. Salah satu perwira menanyakan lokasi batu bersinar di gunung, dengan alasan keamanan nasional. Mbah Darmo menolak memberitahu. Lawu dudu papan kanggo perang. Iki dudu barang singi eso dikuasani, katanya tegas. Tapi perwira itu hanya tersenyum dingin. Kami tidak datang untuk meminta izin, Mbah. Kami datang untuk mencegah hal yang lebih besar. Malamnya,
Setelah rombongan itu pergi ke arah gunung, Raka, Lintang, dan Embah Darmo berdiskusi di bawah cahaya lampu minyak. Embah Darmo berkata lirih, "Nalika sing oran duweni rasa nyentuh jagat, bakal ana owah-owahan. Lawu ora bakal meneng." Lintang menatap keluar jendela. Dari arah puncak, cahaya merah muncul lagi, kali ini lebih besar dari sebelumnya, menembus awan seperti menara api. Angin berembus deras, membawa debu dan suara gemuruh. Warga berlari keluar rumah, berdoa dengan panik. "Apa Sabdo Palon marah?" tanya seseorang. Embah Darmo menggeleng. "Ora, nak. Bumi mu ngajari supaya manungsa ngerti bedane daya lan rasa." Raka merekam semuanya, tapi di tengah rekaman, sinar merah itu pecah menjadi ribuan kilat halus yang menjalar ke langit seperti jaring energi. Tak lama kemudian, sinyal listrik dan radio di seluruh wilayah mati total. Di langit, bintang-bintang bergetar seolah menari. Dari arah utara terdengar ledakan besar. Ketika debu mereda, tampak siluet cahaya manusia di antara awan, seperti bayangan Sabdo Palon, tapi lebih besar, berdiri menatap ke arah dunia. Lintang berbisik dengan nada getir. "Inilah saatnya. Dunia modern sedang dihadapkan dengan sesuatu yang tak bisa mereka kendalikan." Raka menatap ke arah puncak yang masih berpendar. Dalam hatinya, ia tahu, apapun yang akan terjadi selanjutnya, kebangkitan ini bukan hanya milik tanah Jawa. Dunia telah ikut terlibat. Dan di balik layar kekuasaan negara dan ilmu pengetahuan, sesuatu sedang bangkit dari kedalaman bumi, sebuah kesadaran kuno yang tidak lagi ingin diam. Langit di atas Gunung Lawu berubah menjadi merah tua seperti bara yang perlahan menganga. Petir berkilat tanpa suara, hanya getaran yang terasa di dada setiap orang yang menyaksikannya. Raka menatap ke atas, kamera di tangannya bergetar. Ia tahu, apapun yang sedang terjadi bukan lagi fenomena alam biasa. Ini adalah pertemuan dua kekuatan yang sudah lama tertidur. Di lereng gunung, pasukan berseragam mulai menurunkan peralatan besar, antena logam dan alat ukur energi. Sementara itu, di sisi lain, para warga dan spiritualis dari berbagai penjuru Jawa datang dengan doa dan mantra, membentuk lingkaran besar di tanah lapang. Embah Darmo berdiri di tengah lingkaran itu, memegang tongkat bambu tua yang ujungnya dibungkus kain putih. Lintang berada di sisi Raka, mengenakan selendang hitam yang dulu diberikan Bayu Palon. Ia tampak lebih tenang, meski mata memantulkan cahaya merah dari langit. "Pertempuran ini bukan tentang senjata, Mas," katanya pelan. "Ini tentang siapa yang masih memiliki rasa terhadap bumi ini." Raka menatapnya tak mengerti. Tapi bagaimana bisa manusia melawan sesuatu yang tidak terlihat? Lintang menatap langit yang mulai retak seperti kaca. Dengan hati, dengan kesadaran yang tidak tunduk pada ketamakan. Tiba-tiba tanah berguncang. Dari arah puncak terdengar suara ledakan disusul semburan cahaya yang menembus awan. Pasukan militer segera bereaksi. Beberapa alat elektronik mereka terbakar meski belum digunakan. Di layar monitor portabel yang mereka bawa, grafik energi melonjak tak terkendali. Komandan lapangan berteriak, "Ini bukan radiasi biasa. Semua tim, evakuasi ke zona aman." Tapi sebelum mereka sempat bergerak, cahaya merah itu menyebar cepat, melingkupi seluruh lembah. Di dalam cahaya itu, Raka melihat bayangan besar seperti sosok manusia berpakaian kerajaan, namun tubuhnya terbuat dari api lembut. Dari mulutnya keluar suara yang tidak berupa kata-kata, tetapi setiap orang yang mendengarnya memahami maknanya. "Wahai anak bumi, kalian lupa asal-usul. Aku tidak datang untuk menghancurkan, tapi untuk mengingatkan." Lintang menunduk hormat. "Kanjeng Sabdo Palon." Suaranya hampir tidak terdengar. Namun dari sisi lain, sesuatu yang gelap muncul. Bayangan kabut hitam menjelma menjadi sosok tinggi dengan wajah tanpa mata. Hanya lubang dalam yang menghisap cahaya di sekitarnya. Getaran bumi berubah menjadi suara jeritan panjang. Raka hampir kehilangan keseimbangan, tapi Embah Darmo menancapkan tongkatnya ke tanah, menahan aliran energi yang liar. "Itu," katanya dengan napas terengah, "kekuasaan yang lahir dari keserakahan manusia. Energi yang dikumpulkan tanpa izin bumi."
Pasukan militer yang tersisa berlari ke truk mereka, mencoba menyalakan mesin, namun percuma. Semua alat mekanis berhenti bekerja. Yang tersisa hanya suara mantra yang bergema dari lingkaran spiritualis. Doa dalam bahasa Jawa kuno terdengar bersahut-sahutan. Lintang menutup mata, lalu melangkah ke tengah lingkaran. Dari dadanya keluar cahaya biru lembut, mengalir ke tongkat Mbah Darmo, lalu naik ke langit. Cahaya merah dan biru bertemu di udara, membentuk pusaran raksasa. Raka, meski ketakutan, mengangkat kameranya. Tapi saat ia menekan tombol rekam, kamera mati total. Hanya matanya yang menangkap pemandangan luar biasa. Dua kekuatan saling bertemu, satu membawa kehangatan, satu membawa kehampaan. Sabdo Palon berucap, setiap kali bumi disakiti, bayangan ini tumbuh. Hanya kesadaran yang bisa menenangkan amarahnya. Bayangan hitam menjawab dengan suara bergemuruh. Kesadaran? Dunia kini tunduk pada angka dan mesin. Kalian telah kalah. Lintang terjatuh, tapi Raka berlari memeluknya. Ia bisa merasakan panas luar biasa dari tanah. Bangun, Lintang, teriaknya. Namun perempuan itu menatapnya dengan mata berkaca. Raka, jika ini berakhir buruk, kau harus tulis semuanya, biar dunia tahu kebenaran rasa. Ia menggenggam tangan Raka erat, lalu menatap ke langit dengan tenang. Dari tubuhnya, cahaya biru semakin kuat, menyelimuti lingkaran spiritualis. Sabdo Palon mengangkat tangannya tinggi, sementara bayangan hitam semakin besar. Langit lawu terbelah dua, memperlihatkan semacam pusaran berwarna emas. Dari arah selatan, suara gong gaib bergema, seperti dari masa lalu Majapahit. Energi dari bumi mengalir naik melalui batu-batu dan pohon, menyatu dengan cahaya biru lintang. Dalam sekejap, bayangan hitam itu meledak menjadi debu, lalu diserap kembali oleh tanah. Hening. Hanya suara angin yang tersisa. Raka terduduk di tanah, memeluk Lintang yang kini terbaring lemah. Mbah Darmo berjalan mendekat, menatap langit yang mulai cerah. Pertempuran jiwa telah usai, tapi belum tentu damai. Ia menatap Raka. Simpanlah sabda ini. Dunia akan mencoba menjelaskan semua ini dengan ilmu, tapi mereka tidak akan pernah memahami maknanya. Tulis dengan hati. Nak, biar sabda ini hidup kembali lewat manusia. Ketika matahari terbit, Raka melihat pemandangan luar biasa. Di sekitar mereka, rumput dan pohon tumbuh lebih hijau dari sebelumnya. Udara terasa segar dan ringan. Namun jauh di balik cakrawala, Raka tahu ada sesuatu yang belum selesai. Sabdo Palon menoleh padanya sekali lagi sebelum menghilang dalam kabut, meninggalkan satu pesan yang terpatri dalam pikirannya. Pertempuran sejati bukan antara terang dan gelap, tapi antara manusia dan kesadarannya sendiri. Raka menatap Lintang yang terlelap di pangkuannya, lalu berbisik, "Aku akan menulisnya, Lin. Aku akan menulis agar dunia tak lupa." Malam turun perlahan di lereng Lawu. Setelah pertempuran besar itu, dunia seakan berhenti bernapas. Raka duduk di dekat api unggun kecil bersama Mbah Darmo dan Lintang yang masih belum sepenuhnya sadar. Udara dingin menusuk tulang, tapi ada kehangatan aneh yang mengalir di sekitar mereka. Seperti bumi sedang beristirahat setelah menanggung beban yang terlalu lama. Di kejauhan, sinar merah di puncak gunung kini padam sepenuhnya, menyisakan langit kelabu yang tenang. Namun Raka tahu, kedamaian itu rapuh, karena setiap keheningan besar selalu menyembunyikan sabda terakhir. Lintang membuka mata dengan perlahan. "Sudah selesai, Mas?" Suaranya lemah. Raka menggenggam tangannya. "Untuk sekarang, iya. Tapi aku merasa ini belum berakhir." Mbah Darmo menatap nyala api. Sabdo Palon belum pergi. Ia masih menunggu jawaban manusia. Pertempuran di Lawu hanyalah pengingat, bukan akhir. Raka memandangi langit. Di benaknya, terngiang kembali kata-kata Sabdo Palon sebelum lenyap. Pertempuran sejati bukan antara terang dan gelap, tapi antara manusia dan kesadarannya sendiri. Kata-kata itu menancap dalam. Ia mulai menulis di buku catatan kulit yang selalu dibawanya, berusaha menangkap makna di balik semua kejadian.
Namun setiap kali pena menari di atas kertas, Raka merasa seolah seseorang menuntunnya, menulis bukan dengan pikirannya, tapi dengan sesuatu yang lebih dalam, rasa yang tak bisa dijelaskan. Di tengah malam itu, Embah Darmo tiba-tiba berdiri. "Wayahe wis meh tekan, Raka," katanya lirih. Sabda terakhir bakal muncul nalika lintang ketemu lintang. Raka kebingungan. Maksud Embah, bintang bertemu bintang. Ya, ana pralambang ing langit sing mung muncul sepisan saben jaman. Mereka menatap ke langit. Dua bintang yang biasanya berjauhan perlahan bergerak mendekat, hingga sinarnya bersatu jadi satu cahaya keemasan. Saat itu terjadi, bumi bergetar halus, dan dari arah puncak terdengar nyanyian samar, seperti kidung kuno. Lintang bangkit dengan susah payah, berdiri di antara mereka, menatap cahaya itu dengan mata penuh air. "Mas, itu panggilan," bisiknya. "Sabdo Palon memanggil kita ke puncak lagi." Meski tubuh lelah, mereka bertiga kembali mendaki. Setiap langkah terasa berat, seolah udara sendiri menahan mereka. Tapi semakin tinggi mereka naik, semakin terang langit di atas. Di sekitar jalur pendakian, pepohonan berpendar lembut seperti diterangi dari dalam. Suara alam berubah menjadi irama, dan di tengahnya, Raka mendengar bisikan yang tidak berasal dari luar. "Manungsa ora ilang, yen eling." Ia berhenti sejenak. Kalimat itu terasa datang dari dalam dirinya sendiri, seperti Sabdo Palon sedang berbicara melalui nadinya. Mereka sampai di puncak menjelang fajar. Batu besar tempat mereka dulu melihat cahaya merah kini tampak berbeda. Retakannya telah menyatu, dan di permukaannya muncul ukiran baru. Tulisan Jawa kuno bercahaya halus. Namun Raka entah bagaimana bisa membacanya. "Kabeh sing kawitan sakarasa, bakal bali marang rasa. Sing lali bakal disadarke, sing sombong bakal diredakake." Iki sabda penentuan. Lintang berlutut di depan batu itu, lalu menatap Raka. Inilah pesan terakhirnya. Dunia akan diuji. Bukan oleh bencana, tapi oleh pilihan. Apakah manusia masih mau percaya pada keseimbangan, atau terus menuhankan teknologi dan kekuasaan? Raka menatap tulisan itu dengan campuran kagum dan gentar. "Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan?" Embah Darmo menatapnya dengan mata tajam namun penuh kasih. "Tulislah, Nak, tapi jangan sekadar laporan. Jadikan sabda ini hidup. Dunia butuh pangeling, bukan sensasi." Fajar mulai muncul. Sinar keemasan memantul di kabut tipis. Namun sebelum mereka sempat beranjak, udara di sekitar berubah. Angin berhenti, dan dari langit turun sosok cahaya seperti bayangan Sabdo Palon. Namun kali ini wajahnya lebih jelas. Ia tampak seperti manusia, berpakaian putih dengan sorot mata lembut. Suaranya bergema tanpa gema, langsung ke hati mereka. "Anakku, rasa bukan untuk ditaklukkan, tapi untuk diingat. Dunia telah kehilangan arah karena lupa pada asalnya. Jadikanlah sabda ini cahaya bagi zaman baru." Raka menunduk. "Tapi bagaimana, Kanjeng? Dunia sekarang tidak percaya pada hal-hal gaib." Sabdo Palon tersenyum samar. "Maka buatlah mereka percaya pada kebenaran rasa. Biarlah ilmu berjalan di sisi batin, bukan di atasnya." Seketika, cahaya itu membesar, lalu perlahan memudar bersama sinar matahari pertama. Puncak Lawu kembali sunyi, tapi di udara masih tersisa kehangatan yang tidak bisa dijelaskan. Raka menatap ke langit, lalu menulis satu kalimat terakhir di bukunya. Sabdo Palon tidak pernah mati. Ia hidup dalam setiap manusia yang masih punya rasa terhadap bumi dan sesamanya. Ketika mereka turun gunung, Lintang menggenggam tangan Raka erat. "Mas, kalau dunia tak mau mendengar, apakah sabda ini akan sia-sia?" Raka menggeleng. "Tidak, karena selama ada satu orang yang ingat, Sabdo Palon tetap hidup." Di bawah sana, desa sudah mulai bangkit. Warga berkumpul di balai, bercerita tentang langit yang semalam berwarna emas. Beberapa menyebutnya mukjizat, yang lain menyebutnya kebetulan. Tapi di tengah kebingungan itu, Raka tahu bahwa sabda telah berjalan di jalur yang seharusnya, menembus batas logika dan waktu.
Ia menatap Lintang dan Embah Darmo, lalu menatap ke arah laut sekali lagi. Gunung itu tampak damai, namun di balik diamnya, ada janji besar yang belum usai. Sabda penentuan telah diucapkan, kata Embah Darmo perlahan. Kini giliran manusia menentukan nasibnya sendiri. Dan dengan itu, langkah mereka bertiga menyusuri lereng, meninggalkan jejak baru dalam sejarah. Jejak yang akan menggema jauh melampaui dunia yang mereka kenal. Pagi di lereng Lawu tampak biasa bagi para pendaki baru yang datang, tapi bagi Raka, Lintang, dan Embah Darmo, pagi itu terasa seperti lembar terakhir dari kitab besar yang ditulis oleh bumi sendiri. Udara masih membawa aroma dupa dari malam ritual sebelumnya, namun sekarang tak ada lagi nyala merah di langit, tak ada getaran aneh, tak ada suara gaib. Hanya angin yang berdesir lembut di antara pepohonan pinus. Namun di dalam hati mereka bertiga, gema sabda itu belum hilang. Ia masih hidup, berdetak di antara nadi dan pikiran. Raka menuruni jalan setapak dengan langkah pelan, menatap ke arah horizon di mana cahaya mentari menembus kabut tipis. Dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan takut, bukan kagum, tapi semacam ketenangan yang dalam, seolah semua yang telah terjadi sudah sesuai dengan takdirnya. Di pundaknya tergantung kamera tua yang kini sudah rusak akibat energi Lawu, tapi ia tetap membawanya. Benda ini saksi, katanya kepada Lintang. Mungkin tak lagi berfungsi, tapi ia merekam sesuatu yang tak bisa dihapus. Lintang tersenyum, wajahnya pucat tapi damai. Beberapa hal memang tak perlu direkam, cukup diingat. Embah Darmo berjalan di depan mereka. Tongkatnya mengetuk tanah pelan. Kowe loro wis weruh luwih akeh saka wong sakdonya. Saiki tugasmu ora mung nyritakake, nanging nguripi. Nguripi? Tanya Raka. Ya, jawab Embah Darmo. Nguripi sabda sing wis bali. Supaya ora mung dadi legenda, nanging dadi kesadaran. Setelah perjalanan panjang, mereka tiba di desa. Warga menyambut dengan rasa heran dan gembira karena sinar merah di langit sudah lenyap, dan tanah yang retak kini kembali subur. Bahkan mata air yang lama mengering kini memancar lagi dari sela batu. Seorang ibu meneteskan air mata ketika menemukan sawahnya kembali hijau. Bumi wis mari, katanya dengan nada penuh syukur. Tapi Embah Darmo hanya menatap langit. Mari, ya, tapi mung yen manungsa oram balelo maneh. Raka menginap semalam di rumah kayu tua itu, dan ketika malam datang, ia menulis dengan tekun. Ia tidak menulis seperti jurnalis yang mencari sensasi, melainkan seperti seorang saksi sejarah. Ia menulis tentang rasa, tentang Sabdo Palon, tentang perang yang tidak menumpahkan darah, tapi mengguncang jiwa manusia. Ia menulis hingga subuh, dan di akhir tulisannya ia menorehkan kalimat yang menjadi inti dari segalanya. Kebenaran bukan datang dari langit, melainkan dari keberanian manusia untuk mengakui asalnya. Lintang membacanya keesokan paginya. Mas, tulisan ini bukan berita. Ini seperti naskah suci. Raka tersenyum. Mungkin memang begitu. Aku tak ingin dunia membaca ini sebagai misteri, tapi sebagai pangeling, pengingat agar mereka tidak kehilangan jiwanya. Namun ketika Raka berusaha mengirimkan tulisannya ke redaksi di Yogyakarta, ia mendapati sesuatu yang aneh. Sinyal di laptopnya muncul dan hilang. Lalu, ketika akhirnya berhasil tersambung, pesan aneh muncul di layar. Alamat IP asing mencoba mengakses filenya, sama seperti dulu. Tapi kali ini, Raka tidak panik. Ia hanya menatap layar itu dan berkata pelan, "Kalian boleh membaca, tapi tak akan pernah memahami." Ia lalu menutup laptopnya dan memutus koneksi. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Namun dunia luar mulai bergolak. Berita tentang fenomena Lawu tersebar di berbagai negara, disertai rekaman cahaya merah yang terekam satelit. Pemerintah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa itu hanyalah aktivitas elektromagnetik akibat letusan matahari, tapi di kalangan spiritualis dan ilmuwan independen, teori lain berkembang. Kebangkitan energi leluhur Nusantara. Nama Sabdo Palon kembali disebut, menjadi bahan perdebatan antara akademisi dan penganut kepercayaan lama. Ada yang menertawakan, ada yang percaya, dan ada pula yang merasa takut.
Raka tidak berkomentar apapun. Ia hanya menerbitkan tulisannya dalam bentuk buku kecil berjudul Sabda dari Lawu, Kembalinya Kesadaran Jawa. Buku itu tidak laku di pasaran besar, tapi justru dibaca diam-diam oleh banyak orang, dari petani hingga mahasiswa, dari pendeta hingga dukun. Setiap pembaca merasa seperti menemukan potongan hatinya yang hilang. Di dalam setiap bab, Raka menyelipkan kalimat pendek yang ia sebut, wejangan rasa. Salah satunya berbunyi, selama manusia masih mampu mendengar desir angin dan melihat matahari terbit dengan rasa syukur, Sabdo Palon tidak pernah pergi. Beberapa bulan kemudian, Mbah Darmo wafat dalam tidurnya. Di wajahnya terukir senyum tenang, dan di samping jenazahnya ditemukan tongkat bambu yang ujungnya kini bersinar redup, seolah masih menyimpan sedikit cahaya dari lawu. Lintang menangis tanpa suara, sementara Raka menunduk dalam diam. Ia tahu, tugas mereka belum selesai. Mbah sudah menyelesaikan bagiannya, kata Lintang. Sekarang giliran kita. Ya, jawab Raka. Kita harus menjaga sabda ini tetap hidup. Tahun-tahun berlalu. Dunia semakin maju, tapi juga semakin bingung. Namun di setiap tempat yang pernah membaca kisah Raka, mulai muncul gerakan kecil, komunitas yang mengajarkan harmoni antara teknologi dan alam, antara logika dan rasa. Mereka menyebut diri pengemban sabda. Suatu pagi di tahun berikutnya, Raka dan Lintang kembali ke lereng Lawu. Gunung itu tampak sama, tenang, seperti tidak pernah menyimpan rahasia apapun. Namun ketika mereka berdiri di batu tempat sabda terakhir muncul, mereka mendengar suara angin berbisik lembut. Eling, Raka. Raka menatap Lintang. Mereka berdua tersenyum. Tak perlu berkata apa-apa, karena mereka tahu, kebenaran memang tak pernah pergi. Ia hanya menunggu manusia cukup tenang untuk mendengarnya kembali. Dan ketika matahari terbit di atas puncak Lawu, sinarnya memantul ke arah mereka, memantulkan seberkas cahaya yang jatuh ke buku catatan Raka. Di halaman terakhir tertulis satu kalimat, tanpa ia sadari menulisnya malam sebelumnya. Sabdo Palon tidak datang untuk menakut-nakuti dunia, tetapi untuk mengingatkan bahwa jiwa manusia adalah bagian dari bumi, dan bumi selalu kembali kepada cahaya. Lalu angin berhenti, dan untuk sesaat, dunia benar-benar hening, seolah semesta pun sedang mengingat bersama mereka.